keblebet-blebet gitu loh, Pak. Iya. Jadi dengan lidah yang keblebet-blebet akhirnya terkadang akalnya ini yang menjadi ikut terblebet-blebet juga Mhm. gitu. Mungkin tips dari panjenengan Ya. untuk orang-orang yang seperti saya itu seperti apa? Baik, Mas Ubed. Jadi jenengan harus banyak berlatih dan menyiapkan kerangka berpikir. Jadi ditulis di poin-poin pentingnya. Kadang-kadang apa yang di sini itu banyak, mau dikeluarkan itu mana yang dulu itu akhirnya nggak jelas gitu ya. Maka Anda harus menyiapkan poin-poin pentingnya tadi. Nah, jadi Anda mungkin termasuk tipe orang yang tadi harus menggunakan yang atraktif tadi, menggunakan eh, slide gitu ya, kemudian ada jabaran, tapi yang penting-penting saja itu. Kalau kemudian orang yang tipe storytelling, yang tipe apa tadi, yang inspiratif ya, yang otak kanan bawah, itu biasanya nggak usah pakai slide, karena dia ceritanya ngomong sakit, ya kan? Anda bisa dibantu dengan alat bantu. Nah, jadi Anda harus membuat apa? Kerangka berpikir dulu untuk membantu itu. Dan memang harus banyak berlatih. Bisa itu karena biasa. Kadang-kadang yang di sini ini sudah apa? Sudah banyak mau dilontarkan itu belibet gitu. Nah, itu salah satu kecemasan komunikasi. Dan kecemasan komunikasi itu sebenarnya dialami semua orang. Nah, tinggal kita kemudian kita mau berlatih atau tidak. Jadi bisa karena biasa. Jadi saran saya cara belajar jenengan dengan cara ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang nanti jenengan mau sampaikan itu lebih baik jenengan sudah konsep dulu. Sudah dikonsep poin-poinnya. Nah, itu untuk membantu agar tidak meloncat-loncat. Karena beda dengan yang otak kanan bawah atau otak kanan bawah yang tipe apa tadi? Tipe feeling tadi itu. Orang tipe feeling itu kalau suruh cerita gedabrus bisa itu. Nah, itu orang feeling. Jadi cerita yang biasa-biasa saja itu bisa jadi bombastis kalau di tangan otak yang apa orang yang mesin kecerdasannya di feeling tadi itu. Ya, jadi masing-masing orang nanti punya kekhasan tadi itu. Makanya kemudian kenali kekhasan Anda. Nah, kalau Anda sudah bisa menguasai kekhasan itu, Anda juga bisa memakainya untuk ketika kita melakukan presentasi. Bagus pertanyaannya Mas Ubed. Ya, kira-kira gitu Mas Ubed ya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman sekalian? Ya Pak, saya Pak. Siapa? Mas Pak, Gofur, ya silakan. ya kalau saya kebalikannya Pak. Terkadang apa yang diucapkan lebih cepat daripada apa yang Hmm. dipikirkan itu Pak. Jadi bicara dulu, baru kepikiran kan dulu Pak. Ini pun Pak Ya, Ibu Pak, cara untuk mengendalikannya. ya tadi itu eh, dengan cara olah nafas, Mas Gofur. Olah nafas. Latihannya 142. Karena nanti saya bisa tebak Mas Gofur ini mesin kecerdasannya adalah tipenya adalah visual. Visual itu kalau ngomong cepat. Nah, cocok gaya deep collector ya untuk nagih utang gitu. Ah, jadi olah nafasnya adalah rumusnya teman-teman 142. Jadi tarik gini, tahan, 1, 2, 3, 4, dilepas. Jadi, ketika kita nanti ngomong juga kita mengatur ritme nafas itu, tapi latihannya 142. Nah, maka cara mengendalikannya adalah dengan cara apa? Jenengan tetap pakai konsep tadi, pakai pakai alat peraga tadi itu, pakai PowerPoint penting tadi itu. Jadi yang disebut dengan PowerPoint itu adalah yang disampaikan di situ yang penting-penting saja, kata-kata yang penting saja. Jangan semuanya lengkap di situ. Kalau lengkap di situ, Anda akhirnya menghilangkan rukun presentasi yang pertama. Apa? Kontak visual. Anda akan baca slide saja. Betul Pak enggak? Ini biasanya di tesis ini. Kalau Anda skripsi, tesis itu. Kalau saya tidak tinggal keluar rokokan. Dia ngomong dengan laptopnya. Atau dia ngomong dengan slide-nya. Jadi tetap, boleh apa enggak kita bawa konsep pakai kertas kecil gitu. Jadi kalau gubernur dulu, gubernur Jawa Timur Pak siapa itu, Pak Karwo, SBY itu ada yang nyiapkan materi pidatonya. Dia bikin kotak-kotak kartu-kartu itu. Jadi kalau sudah selesai taruh belakang lagi ya gitu. Itu teman saya Dr. Daniel Sparingga itu yang ngatur naskah pidatonya siapa SBY. Dia pakar komunikasi dari UNER. Jadi dia memang menyiapkan itu. Jadi Pak SBY juga latihan bagaimana mimiknya. Anda bisa bayangkan itu luar biasa. Nah, saya tidak tahu ini yang Jokowi ini. Kadang-kadang nyelodro saja ini. Makanya kemudian saya bilang, wah ini tim yang sekitarnya Jokowi ini harus menyiapkan dengan baik sehingga kita tidak malu kalau keluar negeri itu kan kesannya kemudian kan
Pak Harto itu kan wibawa juga itu. Maka di sini penting ilmu yang semacam ini, sebagai ilmu apa namanya mastering public speaking. Itu ya Mas Gofur. Jadi belajarnya caranya jenengan itu misalnya baca naskah gitu ya. Ah, jenengan rekam. Baca naskah pidato atau Anda rekam. Nah, terus Anda dengerin. Oh iya, paham apa? Oh, enggak paham aku. Misalnya didengerin. Oh, kecepatan. Nah, caranya di situ latihannya dengan direkam. Kapan harus naik, kapan harus turun. Boleh juga itu kemudian naskah pidato jenengan itu kemudian dikasih tanda itu. Ini harus naik, ini harus turun gitu. Jadi latihannya itu dengan cara direkam. Jadi dengan merekam, kemudian kita dengarkan lagi, iya aku ngomong apa sih mau gitu ya. Jadi kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus push, kapan harus berbisik. Jadi ada nadanya gitu teman-teman sekalian. Dan itu membantu juga menyampaikan presentasi itu dengan powerful communication. Baik, ada lagi silakan. Ini ilmu alat ini. Dan penting Anda pakai juga nanti karena Anda adalah seorang Ya Pak, ini rektor. tambahan, saya pernah sering melihat ada orang yang ketika berbicara itu biasa-biasa saja, standar, tapi kok mampu memukau orang-orang yang mendengar itu Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah memang ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang di luar Pak itu? Di luar ilmu ilmiah Pak, kayak ilmu gaib atau apa bagaimana itu? Enggak, Karena kan ada itu Pak. ada. Itu biasanya kekuatannya adalah ketokohan dia sudah mumpuni. Nah, sehingga kemudian kaulan sakilah karena banyak sholat malam. Para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu kan kalau ngomong pelan tapi ada yang masuk mak jelek gitu kan. Itu kekuatannya adalah kalau guru-guru saya mengatakan Tinggi. kekuatannya di sholat malam. Jadi omongan itu jadi bertuah. Jadi kaulan sakilah, kaulan ma'rufah, ya kan? Kaulan sadidah kan Iya. itu. Nah, itu kekuatannya. Makanya kalau saya ditanya retorika sesungguhnya adalah apa? Apa yang kita sampaikan itu kalau berasal dari nurani, kebersihan Oh, hati. hati. Ya, Kebersihan ya, hati ya. itu akan nyampe. Itu yang saya pegang kata-katanya Hati. almarhum Profesor Buya Hamkah. Itu Al-Ghazali pernah juga Pak. Gitu. Betul. Jadi Oke. apa yang kita sampaikan itu dengan rasa. Anda mungkin terasa ketika Anda misalnya mendengarkan pengajian atau seminar atau pas kuliah, Anda kan terasa. Dosen-dosen kita yang kemudian ngajar itu sepenuh hati itu akan masuk di dalam hati Anda. Benar Pak? Kalau saya misalnya ngajar itu saya pikirannya macam-macam, nggak masuk nanti dengan. Bener Pak enggak? Saya mikir utang, waduh mobilku turun tak bayar ini. PMN. Itu nggak akan masuk. Maka rahasianya kalau Anda ingin salah satu rahasianya, hadirlah benar-benar Anda hadir jiwa dan raga Anda. Kalau misalnya Anda ngajar, kalau Anda nyampaikan materi apapun, hadirlah jiwa dan raga Anda hadir di tempat itu. Karena audien akan merasakan itu. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ini mau direkam juga, saya rekam ini. Kalau Anda ingin mengulang nanti bisa dilihat. Nah, nanti untuk materi-materi kuliah nanti Anda bisa saya sambungkan ke link yang untuk kuliah pagi tadi. Kuliah tadi pagi itu sudah dapat materi kuliah, tapi materi ini belum dapat kuliah pagi. Jadi saya harus ngatur ritme. Nah, nanti mereka juga akan mendapatkan dari mata kuliah yang siang-siang ini. Sementara Anda dapat dari yang pagi. Jadi akhirnya klop kan? Karena waktunya juga kita singkat. Jadi kita harus ngatur waktu sebaik mungkin. Silakan, monggo. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak PR. Ya. Monggo. Abdul Latif, Eva, Agung. Nah, saya panggil semua ini karena ada yang nggak nongol gambarnya. Fotonya saja. Maimunah, Akilah, Hadir. ya, Fatimatus Zahro, monggo. Ayo silakan bertanya. Mumpung ketemu. Maksudnya ketemu di dunia maya. Dunia maya itu dekat di hati, dekat di mata juga kan gitu. Bukan jauh di mata, tapi dekat di hati, dekat di mata. Karena apa? Kita ketemu langsung berhadapan-hadapan. Ya, suatu saat kita akan ketemu nanti off air ya, karena ini hanya pandemi saja. Ya, mudah-mudahan segera lewat dan kita bisa ketemu langsung. Monggo, silakan teman-teman sekalian. Eva, Abdul Latif. Nggih. Kameranya kok nggak bisa dibuka? Kameranya nggak bisa dibuka. Kameranya siapa yang nggak bisa dibuka? Oke, silakan. Boleh chatting kalau ada yang bertanya boleh chatting. Kalau misalnya ngomong kok aku puasa bicara Pak, nah, bisa.
Tapi Anda intelektual, Anda dosen, calon dosen, Anda calon guru. Anda kadang-kadang sudah jadi guru gitu kan. Berarti kan Anda harus ngomong pekerjaannya Anda. Monggo, kalau ada yang ditanyakan lagi. Yang Mbak-mbak, Iya Pak. Kira-kira ada nggak karakteristik dari musami ataupun pendengar atau audiens ya, yang bisa tadi diamati gitu loh Pak? tadi saya sampaikan, orang menyerap informasi dan komunikasi itu bisa dengan 3 cara. Nah, itu audiens kita juga. Orang menggunakan mesin kecerdasan otaknya, ada 4 tadi itu. Nah, ada yang tipe apa tadi? Sensing, thinking, kemudian intuiting, dan feeling. Makanya kenapa kita kuasai itu? Agar kita menyampaikan bisa menyesuaikan. Nah, sekarang kita lihat. Orang menyerap informasi dan komunikasi itu bisa dengan 3 cara. Ada, 1, ada orang yang tipe visual. Orang visual itu kalau nerima informasi, itu lebih suka dan cepat paham kalau dia bisa melihat. Orang yang tipe visual biasanya kalau ngomong cepat, ya, dan biasanya kalau ngomong kata-kata yang mewakili unsur melihat. Pilihan katanya, contoh, tampaknya, kelihatannya, menurut pandangan saya. Jadi kalau Anda ngomong-ngomong dengan teman, kok omongan dia itu menurut pandangan saya, tampaknya, kelihatannya, maka dia pasti tipe visual. Kok persis sih Pak nyindir ya? Nah, makanya tadi saya sudah tebak, Anda tipe visual. Lah, kalau orang tipe visual, itu kalau ngomong cepat, dan pilihan katanya tadi itu tampaknya, kelihatannya, menurut pandangan saya, maka dia kalau ngambil keputusan berdasarkan data, fakta, gambar. Nah, maka kalau kita menghadapi murid kita tipe visual, maka kita tidak boleh hanya cerita saja, kita harus tunjukkan slide-nya, data, gambar. Sip? Masuk? Dari mana kita bisa kenali? Ya, dari diajak ngomong-ngomong saja sudah kita ketahuan. Coba saya akan ajak ngomong sekarang Mas Ali. Mas Ali dibuka, Mas Ali. Ya siap, Pak. Oke, Mas Ali kalau wisata suka di mana, Mas Ali? Ke gunung atau ke pantai? Ke gunung, Pak. Apa yang suka Mas Ali suka dari gunung? Gunung itu sejuk, Pak. Kalau Mas Ali bilang sejuk, dia bukan tipe visual, tipe perasaan, tipe kinestetis. Sejuk. Lah kalau Mas Ali tadi jawab, ya pemandangannya Pak. Itu. Kalau dia bilang pemandangannya itu gofur. Gofur itu tipe visual. Nah, kalau Mas Ali ini tidak banyak ngomong tapi tipe perasaan, dia batin toh. Jadi seneng biar itu gak wani ngomong deh itu. Iya, cocok, Pak. Wah, ketebak kabeh iki. Diam sajalah. Lah kalau kemudian orang-orang yang tipe kinestetis, ya itu tipe kinestetis. Cirinya orang yang tipe kinestetis adalah kalau ngomong kata-kata yang mewakili unsur rasa. Saya rasa, saya kira, suasananya, sejuknya, atau kata-kata yang mewakili unsur gerak. Orang-orang yang tipe kinestetis itu kalau ngomong cenderung lambat, pelan. Ya. Dan kalau dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia pernah alami. Nggak gampang ngerayu Mas Ali itu. Kalau dia sudah pernah ngalami, ngerasakan, gitu. Kalau Mas Gofur tadi orang visual, berdasarkan apa? Data, fakta, dan gambar. Nah, sekarang Anda sudah mulai sakti ya. Hari ini sekarang tak kasih kesaktian. Yang ketiga, ada orang menyerap informasi dengan komunikasi dengan tipe auditori. Nah, auditori itu kata-katanya gini, saya dengar kedengarannya, saya dengar dari koran kemarin. Koran kan membaca, tapi dia ngomong saya dengar dari koran. Jadi kata-kata yang mewakili unsur apa? Mendengar. Itu auditori. Biasanya kalau ngomong tidak cepat tapi seperti orang baca puisi, nadanya naik turun. Ciri yang paling gampang orang auditori itu suka bersenandung. Jadi kalau dia misalnya keluar dimarahi oleh dosen atau dimarahi oleh bapaknya, keluar ngomel-ngomel, "Soe bapak iku ya apa masa apa ngomel." Jadi ngomel-ngomel dewe. Ada apa enggak orang kayak gini? Atau dia bersenandung, suka bersenandung. Nah, itu orang auditori. Orang auditori itu menyerap informasi berdasarkan apa yang dia dengar. Maka
dia kalau ngambil keputusan berdasarkan referensi. Biasanya kalau dia baca buku, dia enggak suka. Iki buku ki wocon, terangno nang aku. Jelaskan saya. Ada apa enggak orang model kayak gini? Ada kan? Nah, makanya kenapa pendekatan kita ketika kita menyampaikan materi apapun, kita melakukan pendekatan tadi itu kalau kita ngajar, kalau kita ngisi training. Apa tadi? Pendekatan visualnya juga dipakai, kemudian auditori dan kinestetis. Misalnya, kalau saya mengajak merenung orang, maka saya tidak boleh menggunakan kata-kata visual saja. Coba Anda rasakan, itu kinestetis. Coba Anda bayangkan dan Anda dengarkan. Nah, sudah 3. Kalau coba Anda bayangkan saja, yang bisa bayangkan yang visual. Yang visual itu nangis. Coba Anda bayangkan bahwa ternyata yang ada dalam peti jenazah itu adalah diri Anda sendiri. Coba Anda rasakan, Anda dengar suara kanan kiri, mendengar mereka menangis, nah, gitu kan? Nah, menggunakan 3 pendekatan tadi, visual, auditori, dan kinestetis. Oke. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Halo? Ngantuk? Kalau udah ada, silakan siapa yang siap presentasi. Kalau ada ya saya teruskan. Sampai ini ya. Presentasi, Pak. Ya, silakan Mas Halimi. Apa? Membahas tentang apa, Pak Halimi? Sebentar, Pak. 10 menit saja. Tentang apa? Pemikiran siapa? Pak. Ismail Al-Faruqi apa? An-Naqoib? Kemarin itu ambil materi sama Pak Yusuf itu satu kelompok, Pak. Pak Yusuf, mana Pak Yusuf? Satu kelompok. Apa ya? Temanya apa Pak Yusuf? Mas Yusuf? Temanya sains Al-Quran sains bukti mukjizat Al-Quran di kesehatan, Pak. Oh, kesehatan. Oke, silakan. Monggo. 10 menit. Iya, Pak. Saya share di grup, Pak. Materinya dulu, Pak. Ya, gampang. Nanti bisa dilihat di grup. Tapi yang penting presentasi dulu. Nanti Pak. makalahnya dikirim ke email. Nanti saya kasih alamat emailnya semuanya. Oke. Saya kasih ke grup dulu, Pak. Silakan, siapa dulu? Mas Yusuf dulu atau Mas Salim? Mas Yusuf, silakan. Ya, Pak. Dibuka Pak Yusuf nanti saya lanjutkan. Ya, silakan. Bentar, Pak. 10 menit. Jadi kita diskusi mengalir saja ya. Nggak usah tegang, tenang aja. Siap, Pak. Siap. Nanti kalau tidur ya tidurlah ya. Jangan lupa dimatikan. Siap, Pak. Ini kok masih ada nggak bisa masuk? Maksudnya nggak bisa masuk apanya ini? Pak, paling sinyalnya, Pak. Bermasalah. Nggak bisa masuk, ini. Pak. Muter-muter ya. Ini persoalan sinyal kalau kayak gitu itu. Sinyal itu, Pak. Berkali-kali Zoom-nya bermasalah itu ketua kelas, Pak. Ini berarti daerah dia sinyalnya yang kurang. Ya, Pak. Jadi dia harus jalan masuk ke hutan. Kalau ke hutan masih masuk lagi ke hutan lagi, akhirnya hilang. Ayo, Mas Yusuf. Ya, Pak. Yo, Sob, aku bawamu mulai, Sob. Ya, kulo toh, Pak. Ayo, silakan. Oke, siap. Ini Mas Yusuf ini imunnya kuat ini, gemuk-gemuk ini. Alhamdulillah ini. Amin, Pak, amin. Sehat semuanya ini. Ayo, Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Fakih untuk waktunya. Kami dari saya sendiri, Muhammad Firzuddin Yusuf dan Pak Nur Halimi, membahas tentang sains dalam Al-Quran. Ini bukti mukjizat di bidang kedokteran dan kesehatan umum kedokteran Islam. Ya, silakan. Ambil contoh satu aja. Perlu diketahui bahwasanya WHO itu mengatakan bahwasanya kesehatan sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu jasmani, kesehatan psikis, dan selanjutnya itu kesehatan masyarakat. Ya. Jadi untuk dari WHO yang dimaksud dari jasmani sendiri adalah bisa dikatakan dari wujud fisiknya tidak ada yang berkurang atau bisa dibilang tidak cacat fisik. Dan untuk dari kesehatan psikis sendiri
itu lebih kepada kesehatan jiwa. Saya nggak akan mengatakan kesehatan mental, nanti takutnya ada Pak Fakih yang lebih mengerti. Ya, silakan. Jadi yang dikatakan kesehatan psikis ini adalah mungkin orang yang tidak gila. Nah, saya tidak mengatakan gangguan mentalnya, tetapi kepada jiwanya yang sakit. Terus selanjutnya turut kesehatan masyarakat, ini yang dimaksud adalah sosialnya, dan bisa dikatakan ekonomi juga masuk di dalam kesehatan tersebut. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin selanjutnya karena memang ini bidangnya di bidang Al-Quran, kepada Pak Halimi, monggo Pak, kalau namun bika niku mawon, monggo. Ini dibuka saja ini ya. Ini Pak Alim ini. Buka mawon Pak, Ya, saya saya, nutup Pak. Monggo, ini Gus Pak Alim ini Kiai ini karena di Mahat Ali ini. ngoten. Monggo Gus Ya, Alimi. saya lanjutkan tentang masalah mungkin saya lanjutkan dari pandangan Islam tentang masalah kesehatan. Mungkin dalam kajian-kajian Islam tentang masalah kesehatan juga banyak sekali yang sudah dirumuskan melalui dalil-dalil Al-Qur'an. Di antaranya wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khasara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya juga kesehatan itu juga termasuk permasalahan yang penting dalam kajian Islam. Nah, ini juga dibuktikan juga dalam dalil Al-Qur'an, wa yasalunaka 'anil mahidhi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhulna fa idza tadharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ini juga sebuah pandangan Islam tentang masalah pembenaran Al-Qur'an dikaitkan dengan kesehatan. Di antaranya adalah bagaimana seseorang ketika haid, bagaimana nanti singgungannya dengan kesehatan ketika orang itu mau melakukan hubungan suami istri, tapi dalam keadaan haid itu juga dikaji dalam Islam, dalam kesehatan juga akan ada pengaruhnya. Ini juga membuktikan bahwa sebenarnya bahwa kesehatan itu tidak lepas dengan kajian-kajian Islam melalui dalil Al-Qur'an. Di antaranya lagi juga kajian-kajian kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan, di antara dalilnya di At-Taharul Fasadu fil Bari wal Bahri ma kasabat aitinna siliyuti kohunna ba'dalladzi amilu la'alahum yarji'un. Ini juga salah satu dalil yang menyangkut tentang kesehatan yang dikaitkan dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Dan juga untuk masalah kesehatan mental juga ada, ya Yohanes qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa rahmatul lil mu'minin. Ini kan juga ada kajian mirabikum wa syifaa'un lima fis suduri wa rahmatul lil mu'minin. Ini juga termasuk kajian-kajian yang kaitannya dengan kesehatan mental yang sedikit tadi sudah disinggung oleh Kang Yusuf tadi. Ya mungkin itu saja dalilnya. Kalau untuk masalah memperjelas mungkin bisa dipertanyakan, mohon Pak, biar menyingkat waktu, mohon. Jadi gitu teman-teman. Ya, saya tanya. Silakan. Jadi yang dimaksud integrasi Islam dan sains itu adalah kita mencoba melalui sains itu semakin memperkuat keimanan kita, gitu. Kemudian bagaimana teori kesehatan kedokterannya, ternyata itu semua sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusia tinggal kemudian merinci, menelitinya. Jadi semakin ditemukan temuan-temuan sains dan teknologi termasuk dunia kesehatan dan kedokteran, maka itu semakin juga membuktikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran nubuah. Nah, gitu. Silakan, monggo kalau ada yang ditanyakan pada pemakalah. Ya Pak, saya Pak. Nah, Mas Gofur, silakan. Kalau kita melihat realita di negara kita itu kan jenis pengobatan, ya, yang mana nanti larinya kepada kesehatan. Itu kan ada yang jenisnya, ya, sekian dokter lah. Kemudian ada yang melalui dukun-dukun itu. Sebenarnya adakah korelasi di antara keduanya, atau memang itu sengaja untuk dipisahkan agar supaya antara agama dan sains itu bertentangan? Oh, gimana Pak? Itu. Ya, silakan Pak Halimi atau Mas Yusuf menjawabnya. Monggo, silakan Mas Yusuf dulu atau Mas Halimi, Pak Halimi dulu, monggo. Masih ada lagi yang bertanya? Julangi Mas Gofur. Ya gini, realita di kehidupan kita di bangsa Indonesia khususnya itu, biasanya kan kalau terkena penyakit
itu ada dua opsi. Pertama, pergi ke dokter, atau yang kedua, pergi ke dukun-dukun, yang mana dalam arti ini juga bisa pada kiai, yang mana menggunakan pakai doa-doa. Asli, apakah di antara kedua ini sebenarnya ada korelasi atau tidak gitu loh. Kalau ada korelasi bagaimana, kalau nggak ada bagaimana gitu. Oh ya. Kalau Silakan. seperti itu ya tetap ada korelasi kalau saya jawab. Karena apa? Ya karena kan kita di hidup di dunia ini tetap ada aturan ikhtiar dohir wal batin. Nah mungkin kan bisa dohir itu dengan konsep secara dohir aturan pengobatan secara kesehatan itu, atau mungkin bisa ikhtiar secara batin dengan doa-doa. Lah terus doa bagaimana kok orang-orang tertentu, karena memang ya doa yang ijabah juga tertentu bagaimana orang itu taraf doanya secara bisa bersih setelah berdoa atau tidak itu tergantung orangnya. Ya, Mas Yusuf, bentar dulu. Sebentar, Kalau gantian. Gini. Yang Mas Yusuf dulu gantian. Ayo Mas Yusuf, silakan. Gini Pak Gopur, kalau dikatakan ada korelasi, sebenarnya gini, itu adalah teknik pengobatan yang mungkin di Indonesia sudah membudaya juga antara dukun dengan kedokteran. Bisa dikatakan gini, kalau untuk kedokteran itu memang sudah ada SOP dari kedokteran. Katakanlah gini, mungkin yang sekarang ini kita sudah alami sendiri, di realitas sudah ada tentang COVID-19. Nah, saat ini mungkin vaksinnya belum ada. Kalaupun ada, itu belum dipublikasikan oleh pihak Kemenkes. Nah, akan tetapi untuk ini, saat ini pengobatannya adalah melewati imun. Mungkin vitamin C, terus ada empon-empon kalau orang Jawa mengatakan. Nah, itu adalah pengobatan secara fisik. Nah, untuk kiai ataupun yang lain, itu adalah kekuatan yang bisa dikatakan spiritual, bisa. Salah satu contohnya adalah mungkin dengan air yang didoakan. Nah, itu sebenarnya kalau secara logika itu adalah pengobatan secara psikis, atau mungkin bisa dikatakan kita sugesti. Meskipun saat tahun kemarin itu sudah ada penelitian bahwasanya air yang didoakan dengan ataupun dibacakan dengan hal yang positif itu yang ada di dalam air ini memang berubah. Saya lupa apa namanya, tapi zatnya memang ada positif di situ. Bahkan orang-orang luar kemarin juga sudah Masaru Emoto, penelitinya dari Jepang, namanya Masaru Emoto. Nah, ya itu memang sudah ada pembuktian bahwasanya memang sebuah air yang diberikan bacaan-bacaan yang positif itu memang sudah berbeda dengan air yang biasa. Jadi kalau saat ini mungkin secara orang awam bilang adalah kalau kita mau ke kiai berarti adalah kesehatan mental ataupun sugesti yang diberikan. Saya nggak mau ngomong untuk masalah perdukunan nanti bagaimana. Nah, sekarang juga sudah ada yang namanya ruqyah juga. Sebenarnya ini adalah perbedaan teknik dari sebuah pengobatan. Begitu Pak Gopur. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Waktu kita memang pendek sekali ya. Jadi, saya akan sampaikan bagaimana sikap kita, langkah strategis untuk yang menyebut keterpaduan sains dengan agama tadi ya. Ada 5 langkah strategis. 1, itu yang disebut dengan fiksasi. Ya. Kapan kita melakukan fiksasi? Ketika kita menerima teori-teori yang dihasilkan melalui proses berpikir sains yang bersifat empiris, laboratoris, objektif, faktual. Karena bersifat netral, tidak terkait dengan keyakinan agama atau ideologi tertentu, apalagi tidak bertentangan dengan Islam, maka seorang muslim dapat belajar tentang sains itu kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Maka dengan cara apa? Fiksasi. Jadi memang kita harus memilah bagaimana keterpaduan Islam dan sains itu. Kalau itu teori-teori yang berasal dari proses berpikir sains yang bersifat netral, empirik, laboratoris, dan bersifat netral, objektif, secara fakta, bisa diindra oleh manusia, dan itu tidak terkait dengan keyakinan agama dan ideologi tertentu yang bertentangan dengan Islam, maka seorang muslim dapat belajar tentang sains semacam itu. Dari mana saja, termasuk belajar kepada non-muslim. Maka itu dengan fiksasi.
Yang kedua, dengan internalisasi. Apa yang dimaksud dengan internalisasi itu? Jika teori-teori ilmiah tadi ya, tidak terkait dengan keyakinan dan netral, ya, tidak terkait dengan keyakinan dan netral, maka ilmuwan muslim bisa melakukan internalisasi. Jadi melakukan internalisasi dan itu bisa dikaji lebih dalam dan bisa dipelajari sampai kemudian paham. Yang ketiga, langkah yang ketiga, jika teori-teori ilmiah tadi mengandung keyakinan tertentu, ideologi tertentu, dan itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan akidah Islam, namun teori itu netral, maka ilmuwan muslim bisa melakukan namanya koreksi. Nah, dia bisa mengkoreksi. Ya, mengkoreksi yang bertentangan saja, tapi kalau ilmunya netral. Yang keempat, bagaimana kita melakukan integrasi Islam dengan substitusi jika teori-teori ilmiah tadi mengandung keyakinan agama tertentu, ideologi tertentu yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan akidah Islam, dan juga tidak netral, maka ilmuwan muslim harus melakukan substitusi. Jadi dia tidak mengambil, malah menggantinya dengan Islam. Baru yang kelima adalah adisi. Yaitu jika teori-teori ilmiah yang terkait dengan keyakinan itu bisa ya atau tidak, dan bersifat netral itu juga bisa ya atau tidak, maka ilmuwan muslim harus melakukan adisi. Nah, nanti penjelasan-penjelasan detailnya sudah saya kirim di makalah saya tentang 2 topik. Pentingnya memasukkan kesadaran ketuhanan pada sains dan kemudian bagaimana keterpaduan sains dan agama dalam perspektif epistemologis. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam harusnya ketika kita mengkaji beberapa teori ya, beberapa teori ilmu itu sebenarnya kerangkanya, jadi mengenai epistemologinya misalnya, ketika memadukan kegiatan ilmiah, itu harus dipadukan dengan kesadaran akan Tuhan. Jadi kalau kita lihat teori itu ada 3. 1, teori ilmiah yang bersifat empiris dan netral. Nah, yang empiris dan netral tadi itu, maka kita bisa lakukan fiksasi, bisa internalisasi. Yang kedua, teori ilmiah, hasil pemikiran seseorang tentang realitas. Kemudian yang ketiga adalah teori-teori ilmiah, hasil kajian teks kitab suci. Jadi bisa Al-Quran, bisa As-Sunnah. Lah, kalau dalam pandangan Islam, semua kegiatan ilmiah tadi itu harus dibangun akan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga alurnya itu sama. Sama-sama untuk ingin mencapai ridho Allah. Jadi kalau saya paparkan seperti pertemuan di awal, integrasi Islam dan sains itu sebenarnya polanya di 3 tadi itu. 1, kita terus bangun kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, sehingga kemudian kita terdorong untuk semangat mempelajari ilmu-ilmu Islam yang elementer. Kemudian yang ketiga baru spesialisasi. Nah, kita bisa ngambil terus ke tafsir, hadis, kita bisa ngambil kedokteran, fisika dan sebagainya. Tetapi pondasi pertama dan keduanya sudah kokoh. Sehingga menghadirkan seorang intelektual muslim yang luar biasa. Karena 3 pondasi tadi itu. Pondasi yang pertama kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, sehingga memunculkan kepribadian Islam, dia semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar Islam, dan baru yang ketiga terjadilah spesialisasi. Yang mau terus ingin ahli tafsir, mau terus hadis, yang mau mempelajari fisika, kimia, matematika, atau teknologi. Tetapi ketika pondasinya sama, maka dia akan memiliki intelektual Islam yang luar biasa. Dan ini sekarang PR kita. Ya, waktu kita tinggal 5 menit, teman-teman sekalian. Ya. Ada yang ditanyakan? Nanti materinya sudah saya share di WA. Kalau kemudian kita tidak cukup materi hari ini, karena memang saya tadi harus menyisipkan ilmu pembekalannya, materi tentang perkuliahan hari ini akan saya rekam. Untuk yang Anda belum dapat, materinya sudah saya WA, tetapi yang pagi sudah dapat, nanti yang pagi itu sudah saya rekam, nanti Anda bisa lihat di YouTube. Sementara yang siang ini, yang tidak didapatkan oleh yang pagi, ini saya rekam, nanti saya akan kasihkan yang pagi. Oke, siap? Nanti lihat di WA. Ya memang harus usaha keras ini. Pulsanya akan tersedot ya. Karena kalau kuliah via daring itu nyedot pulsa, teman-teman sekalian. Apalagi kalau gambarnya dilihatkan semua, ya. Kalau gambarnya tidak dilihatkan, kemudian audionya dimatikan, atau kedua-duanya tidak kelihatan semua, tidak masuk, itu pasti tidak nyedot pulsa. Ya. Anda titip absen nanti. Baik, kita ada waktu 3 menit. Ya, ada yang ditanyakan?
masih penasaran antara jiwa dan mentalku, kenapa Mas Yusuf nggak mau menjelaskan ini? Saya penasaran. Nanti Iya tanya itu, nanti jiwa dan tanya mental. sama nanti tanya Mas Yusuf ya. Jiwa dan mental. Jadi nanti teman-teman sekalian, saya berharap nanti misalnya ketika Anda misalnya bicara selain pemikiran dari Ismail Al-Faruqi, An-Naqib, kemudian Fazlur Rahman, kemudian Hussein Nazar, ketika Anda membahas tentang islamisasi sains atau hubungan antara Al-Qur'an ya, sains dan Al-Qur'an. Jadi misalnya Anda memaparkan dunia kedokteran. Bagaimana Al-Qur'an itu? Kemudian dikuatkan dengan fakta sains kedokteran. Sehingga kemudian semakin memperkuat keimanan kita. Makanya sebenarnya sains dan teknologi itu kalau kemudian itu dipelajari, harusnya itu bisa menguatkan keimanan kita. Karena sebenarnya semuanya itu adalah ayat-ayat Allah. Ada ayat-ayat Allah yang tersurat, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Berada di mana? Di dalam diri kita, organ tubuh kita ini. Di mana? Di kehidupan ini, di alam semesta ini. Itu ayat-ayat Allah yang tersirat. Makanya bagaimana kita mengkonekkan ayat-ayat kauniyah tadi dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat yang tersirat dan ayat-ayat yang tersurat. Dan itu sebenarnya penanaman nilai-nilai ini harus ditanamkan sejak PGMI terus. Sehingga anak-anak kita, anak-anak didik kita itu semangat untuk belajar agama, semangat untuk menguasai sains dan teknologi. Sehingga keduanya seiring. Makanya tadi pondasinya 3 itu. Nah, jenengan nanti bisa baca lebih dalam lagi beberapa materi tulisan-tulisan saya dan nanti Anda bisa kembangkan di buku-buku yang lainnya. Yang penting Anda sudah bisa menerima intinya apalah, kerangka berpikir kenapa kita belajar integrasi Islam dan sains. Dan ini yang sekarang menjadi poin penting yang dilakukan di negara-negara dunia ketiga, termasuk di negeri Indonesia. Karena kita sekarang ketinggalan itu, umat Islam ketinggalan jauh. Jadi kita ini seperti kehilangan kunci di dalam rumah. Tetapi kita mencari kunci di luar rumah. Diputerin rumah itu, kemudian ditanya, Bapak lagi ngapain? Aku kehilangan kunci. Kunci ini jatuh di rumah. Loh kenapa kok enggak dicari di dalam rumah? Ya, karena di rumah gelap, karena PLN-nya mati, aku belum bayar. Nah, saya cari di luar rumah, karena di luar rumah lebih terang. Nah, pertanyaannya, kuncinya ketemu apa enggak? Nah, ini kondisi kaum muslimin seperti ini sekarang ini. Padahal solusinya, rahasianya, kekuatan itu ada pada diri Islam yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi bagaimana kemudian kita mengkonekkan tadi itu, 3 segitiga tadi itu. 1, kesadaran individunya dibangun atas hubungannya dengan Allah, kemudian semangat untuk mempelajari ilmu dasar Islam, kemudian yang ketiga terjadi spesialisasi, sehingga kemudian dia bisa menekuni, memilih tadi itu. Sains dan teknologi, fisika, kimia, tafsir, hadis, dan itu kalau kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu-ilmu yang fardu kifayah, tapi yang ghairu syar'i. Tapi ada fardu kifayah yang syar'iyah, nah, yaitu tafsir, hadis. Tetapi pondasinya sama tadi. 2 pondasi dasar itulah yang kemudian menyebabkan kita akan menjadi seorang intelektual muslim yang tangguh. Tidak hanya paham agama, tetapi juga paham sains dan teknologi. Tidak hanya paham sains dan teknologi, tetapi agamanya juga kuat. Ini kan sebenarnya tujuan pendidikan kita kan sebenarnya ke sana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya kita harus mengarah pada pola-pola yang semacam ini. Karena ini PR besar yang harus terus kita perjuangkan. Baik, teman-teman sekalian, kita tinggal 1 menit. Apa kita lanjut lagi? Break atau selesai?